Dari perkembangan penyelidikan polisi atas kasus kekerasan dalam rumah tangga di Bengkulu. Motif seorang ibu di Kabupaten Bengkulu Utara menganiaya anak kandungnya yang berusia 4 tahun hingga tewas akhirnya terungkap. Ia kesal lantaran sang suami yang merupakan ayah dari sang anak meninggalkannya untuk menikah dengan wanita lain. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan sejumlah saksi, polisi akhirnya mengungkap motif penganiayaan berujung kematian seorang anak balita berusia 4 tahun di Kecamatan Napal Putih, Bengkulu Utara, Bengkulu. Tersangka tega menganiaya anak kandungnya lantaran kesal ditinggalkan oleh sang suami yang merupakan ayah korban menikah dengan wanita lain. Pemicu kekesalan diakui tersangka karena korban merengek meminta uang untuk jajan. Panik usai menganiaya sang anak hingga tewas, tersangka sempat mengganti baju korban yang berlumuran darah dan mencucinya lalu dibuang melalui jendela. Penyelidikan dan kuat pelakunya adalah orang tua daripada korban. Aksi sadis tersangka terungkap ketika jasad korban ditemukan warga di sudut ruangan tempat tinggalnya di Kecamatan Napal Putih dalam kondisi dikerubungi semut. Tersangka wanita berusia 22 tahun itu diduga menganiaya sang anak hingga tewas lalu meninggalkan korban. Kini tersangka harus menanggung perbuatannya. Ia terancam pasal perlindungan anak dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara. Ferry Susanto melaporkan dari Bengkulu Utara, Bengkulu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seorang anak menjadi korban kekesalan ibunya akibat sang suami menikah lagi dengan wanita lain. Ustaz, seharusnya orang tua memberikan perlindungan pada anaknya. Namun yang terjadi tadi yang kita lihat justru sebaliknya. Buah hati malah jadi korban pelampiasan amarah. Bagaimana Ustaz melihat hal ini? Bukan saja tidak menjaga amanah Allah, tapi juga menghilangkan nyawa manusia. Ya, nauzubillah min dzalik ya. Kita prihatin sekali terhadap peristiwa-peristiwa seperti ini. Tentu ini permasalahannya ini berlapis ya. Pertama memang karena ini kan walaupun bukan anak kandung ya, tetapi ini anak tiri, tetapi kan itu juga sudah masuk di dalam menjadi anak kita gitu ya. Karena memang diamanahi oleh Allah ketika seseorang itu menikah gitu ya, kemudian anaknya itu kemudian memang dari anak suami atau dari anak istri, ya kemudian menjadi anak tiri atau kalau kita lihat ya anak sendiri gitu. Nah kemudian yang kedua adalah anak ini pun kalau kita lihat itu tidak melakukan hal-hal yang ya sebagaimana anak biasanya lah, merengek minta jajan dan lain-lain, karena memang pasti sudah ada kedekatan itu dengan ibunya ya kalau sudah seperti itu. Karena kan kalau tidak dekat dia juga tidak mau pasti meminta atau merengek memohon sesuatu gitu. Nah, tapi permasalahannya di sini yang digarisbawahi adalah kekesalan yang ditimpahkan. Nah, kekesalan yang ditimpahkan ini yang kemudian ini yang berujung fatal ya. Jadi sebetulnya ini anak-anak itu seringkali menjadi korban dari orang tua yang memang menimpakan kekesalannya terhadap pasangannya. Jadi sebetulnya kesalnya terhadap suaminya, kesal terhadap pasangannya, tetapi kemudian anak-anak yang menjadi korbannya. Ini banyak sekali ya hal yang seperti ini. Dan lagi karena anak ini lemah, tidak berdaya, artinya ketika dianiaya ya dia juga tidak bisa melawan. Dan ketika hal seperti ini kemudian dibutakan ya, dibuat tidak sadar bahwa perbuatannya ini sudah melanggar batas gitu ya, artinya sudah melampaui batas. Biasanya orang-orang yang kemudian dibisiki oleh syaitan itu, dia itu tidak kemudian bisa mengontrol dirinya. Dia kemudian melampiaskan saja kekesalannya, melampiaskan nafsunya sampai kemudian fatalnya ketika terjadi ya seperti ini ya. Kemudian sampai akhirnya meninggal begitu, nah barulah kemudian dia tersadarkan gitu. Nah, tapi ini sudah terlambat semuanya. Apalagi kemudian dia karena saking takutnya dia menutupi tadi dengan berbagai macam hal yang dia lakukan. Ini dosanya berlipat-lipat ganda. Pertama adalah anak kecil yang dianiaya, tidak amanah terhadap anaknya. Yang kedua adalah tidak bisa menahan diri. Yang keempat adalah sampai menghilangkan nyawa. Jadi ini nauzubillah min dzalik ya. Ini betul-betul berbahaya sekali ya hal-hal seperti ini. Karena intinya itu tadi, la taqdab walakal jannah, jangan marah, surga bersamamu. Ini marah, kesal, yang kemudian melampiaskan amarahnya. Itu permasalahan. Nah Ustaz, jika ada masalah dalam rumah tangga, bagaimana solusi terbaik penyelesaiannya kalau yang diajarkan dalam Islam?
Ya tentu kalau kita melihat tuntunannya kita kan musyawarah ya, artinya apapun masalah itu mesti dibicarakan. Nah kemudian membicarakannya juga ada waktunya, tidak langsung membicarakan itu langsung pada saat suami pulang kita langsung bicara, tidak, tapi dilihat waktu yang tepat. Kemudian dilihat juga cara yang baik, begitu ya, penyampaian yang baik. Kenapa? Kalau misalnya orang-orang alim ya, Rasulullah SAW mencontohkan bahwa permasalahan-permasalahan itu biasanya dibahas itu ketika setelah sholat. Ya, jadi ketika sholat, setelah kemudian selesai sholat, kemudian berdoa, kemudian di sejadah itu kemudian sambil berbicara ya, permasalahan-permasalahan yang muncul. Kemudian ketika di dalam setelah sholat itu kan hati itu lebih tenang ya, kemudian masih terkoneksi gitu ya dengan Allah gitu, dengan zikirnya. Jadi bisa jadi masalahnya itu ketika muncul, ya sudah yuk kita sama-sama berdoa. Nah, hal yang seperti ini sebetulnya yang dituntun gitu. Nah, kalau kemudian ada perselisihan dan lain-lain, ya dicari waktunya yang tepat untuk berbicara karena saling dingin harus hati dan kepalanya. Tetapi kalau jika tidak bisa, kemudian di dalam tuntunan agama ada yang namanya pendamping kita musyawarah untuk kemudian sama-sama ada yang perantara atau ada yang menyertainya gitu. Jadi inilah pihak ketiga yang membantu untuk mengislahkan atau kemudian mencari solusinya gitu. Bisa juga anggota keluarga yang dihormati oleh kedua belah pihak, bisa juga gurunya ya, para ulamanya dan lain-lain. Inilah yang dituntun agar supaya muncul namanya solusi yang bisa diambil dan yang terbaik bagi kedua belah pihak. Ini yang harus dilakukan. Baik.